Kita akan ibadah sekolah minggu, tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursi lalu duduk yang tenang ya. Yang kedua, bermainnya bisa dilanjut setelah ibadah nanti. Selama ibadah, adik-adik jangan bermain ya. Sekarang, coba adik-adik cek makanan di sekitarmu. Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Ya, luar biasa. Selamat bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian, Aku Punya Tuhan Yesus Yang Baik. Adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa diberikan kesempatan untuk masih bisa beribadah ya Bapak. Walaupun masih dengan keadaan online, tapi itu tidak mengurangi semangat kami ya Tuhan. Sekarang kami akan mulai seluruh ibadah kami. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya boleh jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan. Kakak Jessie ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kuda Kidaki.
Adik-adik sambil mengikuti gerakan-gerakan Miss-Miss-nya ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, tahu tidak? Tuhan Yesus itu luar biasa banget loh. Kalau dihitung-hitung, kebaikan Tuhan Yesus itu tidak bisa dihitung loh. Mulai dari menolong kita, memelihara kita, bahkan mengasihi kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mengasihinya ya adik-adik. Nah, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia
Adik-adik, tahu tidak tema kita pagi hari ini? Ada yang tahu? Ya, pastinya belum tahu dong. Kan Kakak Jessi belum kasih tahu. Iya, maaf. Nah, pagi ini tema kita adalah Tuhan memelihara kita. Adik-adik pasti mau tahu kan lebih dalam lagi bagaimana Tuhan memelihara kita. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Eka. Untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian Alkitab Buku Terindah. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Miss Eka senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Nah, adik-adik semuanya apakah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, Miss Eka mau kita semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa meminta pertolongan dan tuntunan dari Roh Kudus. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami diberikan lagi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami dalam mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus juga kiranya menolong Miss Eka yang akan memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang belum bawa Alkitab, belum pegang Alkitab, Miss Eka kasih kesempatan 1 detik untuk lari ambil Alkitabnya. Yuk! Oke, Alkitabnya sudah dipegang semuanya? Miss Eka mengajak adik-adik semuanya, kita buka dalam kitab Kejadian. Kejadian ada di Perjanjian Lama ya. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-10 sampai 22. Tapi Miss Eka pagi hari ini hanya akan membacakan satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-15. Nanti silahkan adik-adik baca sendiri ya di rumah dari ayat 10 sampai ayat 22. Perikop pembacaan kita pada pagi hari ini adalah mimpi Yakub di Betel. Ayatnya yang ke-15, sesungguhnya Allah menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau.
kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Adik-adik semuanya, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang satu orang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Ya, pasti adik-adik sudah pernah dengar ya nama Yakub. Nah, kita perkenalan sedikit ya tentang Yakub. Adik-adik, Yakub ini memiliki kakek dan nenek yang bernama Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah memiliki anak yang bernama Ishak. Ya, Bapak Ishak ini kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ribka. Dan kemudian mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Esau dan juga Yakub. Nah, dulu si Yakub ini melakukan sebuah kesalahan terhadap Esau, yaitu dia mencuri hak kesulungan dari Esau. Sehingga Esau ini marah dan hendak membunuh Yakub. Yakub ketakutan, sehingga Yakub keluar dari rumah dan melarikan diri. Nah, Yakub kemudian terus berjalan sampai akhirnya malam tiba dan Yakub merasa harus beristirahat karena dia sangat lelah. Dari pagi sampai malam dia terus jalan. Nah, Yakub berhenti di suatu tempat dan kemudian Yakub berbaring di situ. Yakub mengambil sebuah batu dan kemudian dijadikan sebagai alas kepalanya atau bantal kepalanya. Dan kemudian dalam tidurnya Yakub bermimpi. Yakub bermimpi dia melihat tangga yang sangat panjang atau sangat tinggi, yang ujungnya itu sampai di surga. Nah, kemudian Yakub melihat di tangga-tangga itu ada malaikat Tuhan yang sedang turun naik di tangga-tangga. Kemudian Allah berdiri dan Allah berfirman kepada Yakub, "Aku adalah Allah Abraham dan Allah Ishak. Aku akan memberikan kepadamu," kepada Yakub ya, "tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan Allah akan memberkati seluruh keturunan dari Yakub." Bukan hanya itu saja, dalam mimpi Yakub, Allah juga berjanji akan menyertai dan memelihara Yakub kemanapun dan dimanapun Yakub pergi. Setelah bermimpi, Yakub terbangun. Dan kemudian di pagi hari, Yakub bangun, kemudian mengambil batu yang dijadikan tadi sebagai alas kepalanya, bantal tidurnya. Dia mendirikan batu itu di situ dan kemudian dia tuang dengan minyak. Kemudian Yakub berkata bahwa tempat ini dinamai Betel, yang artinya rumah Allah. Dan kemudian Yakub berjanji untuk selalu menyembah dan melayani Allah seumur hidup Yakub. Nah, adik-adik sekalian, itu tadi cerita Alkitab kita tentang Yakub ya, tentang bagaimana Allah senantiasa memelihara dan menyertai Yakub. Dari cerita Alkitab kita di pagi hari ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? 1, yaitu kita belajar bahwa Allah senantiasa memelihara dan menyertai semua anak-anaknya dalam berbagai situasi, bahkan dari dulu, sekarang, dan selamanya Allah senantiasa memelihara dan menyertai kita semua. Yang kedua, ketika Allah berjanji, maka Allah akan menepati janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Allah kita tidak pernah ingkar janji atas apa yang diucapkannya, atas apa yang dijanjikannya dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak tahu bahwa saat ini situasi sedang tidak baik-baik saja karena adanya virus corona di mana-mana. Bahkan seluruh dunia sedang terguncang karena adanya virus corona ini. Banyak kita tahu, kita lihat banyak orang yang sedang bersedih karena kehilangan pekerjaannya, karena kehilangan anggota keluarganya. Bahkan adik-adik sendiri, anak-anak sendiri tidak bisa pergi ke sekolah untuk belajar di sekolah, bahkan bermain karena adanya virus corona. Tetapi
Kita percaya dalam situasi sulit seperti ini pun Tuhan Yesus senantiasa memelihara dan menyertai kita. Kita tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita seorang diri menghadapi kesusahan-kesusahan kita. Allah menyertai kita dan Allah berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Adik-adik semuanya, yang harus kita lakukan saat ini adalah kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menolong kita menaatinya, bahkan menolong kita untuk percaya akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik semuanya, demikian renungan cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk firman Tuhan, untuk janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, bahkan sampai kapanpun dimanapun kami berada, Allah berjanji untuk menyertai kami. Terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan, dan Tuhan Yesus kiranya terus menolong kami untuk menjadi anak-anak yang mempercayai dan menaati semua hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk meresponi cerita firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Tapi, gimana ya cara memberikan persembahan yang baik? Yuk kita simak video berikut. Shalom adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus mentransfer 10.001 rupiah. Itu memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui kalau itu adalah persembahan anak sekolah minggu. Cara yang kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Bapa yang Maha Baik, Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami. Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Berkatilah juga orang tua masing-masing. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan melihat video teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita lihat videonya. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dadah. Shalom. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah
berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, bye-bye. Shalom. Amsal 16 ayat 20b. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 16 ayat 20b. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Salam. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. 3. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Salam. Amsal 16 ayat 20b. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah. Amsal 16 ayat 20b. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Dadah, selamat hari Minggu. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah. Amsal 16 ayat 20b. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dadah. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini dari Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo, nama saya Prudence. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Amsal 16 ayat 20b. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Amsal 16 ayat 20b. Dan berbahagialah orang yang percaya
percaya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, dadah. Amsal 16 ayat 20b. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dadah teman-teman, selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati. Dadah. Wah, luar biasa ya teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita beri tepuk tangan. Ayat hafalan untuk kelas besar terambil dari Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Ayat hafalan untuk kelas kecil terambil dari Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Buat adik-adik yang mau video ini ditampilkan, yuk hafal ayat hafalannya lalu kirim ke nomor di bawah ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Buat adik-adik yang berulang tahun yang mau videonya ditampilkan, kirimnya ke nomor di bawah ini. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah berada di akhir ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kau sudah menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekarang Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau memberkati kami. Dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Dadah.